Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah Masjid Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita yang lain sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Kita akan lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai bab adabul isti'dad lisairis salawat, etika-etika atau adab-adab persiapan untuk sholat 5 waktu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan sampai fakullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha. Setiap nafas, kata Imam Ghazali, setiap nafas dari nafas-nafasmu adalah jauharatun, mutiara. Setiap tarikan nafas kita adalah mutiara. La qimata laha, mutiara yang tidak ternilai harganya. Nafas yang sudah kita hembuskan 1 detik yang lalu tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kita beli di pasar, tidak bisa kita ganti yang lain. Jadi setiap nafas kita yang sudah terhembuskan, sudah hilang 1 detik yang lalu, sudah hilang. Kita menuju kepada nafas berikutnya. Umur kita yang sudah lewat 1 detik yang lalu, itu adalah umur yang sudah lewat, nggak bisa kembali lagi. Jauharatun la qimata laha adalah permata yang tidak ternilai harganya. Nafas kita nggak bisa dihargai 1 miliar, 1 triliun, nggak bisa, nggak ada dijual di pasaran. Idla badla lahu, karena tidak ada penggantinya. Nafas yang sudah keluar, umur yang sudah kita lewati, tidak ada gantinya. La badla lahu, tidak ada gantinya. Fa idza fata fala auda lahu, kalau sudah hilang, kalau umur sudah terlewati, nafas itu sudah terlewati, la auda lahu, tidak akan pernah kembali lagi. Sekarang yang umurnya 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun tidak bisa kembali lagi umurnya 20 tahun. Kecuali nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk surganya Allah laki-laki umur 30-an. Kalau sekarang meninggal di dunia umur 60, 70, 80, masuk surga umurnya kembali ke umur 30-an. Kuat-kuatnya laki-laki. Perempuan, nenek-nenek meninggal, maka masuk surga umurnya 17-an. Maka itu pernah Rasulullah SAW bergurau dengan seorang nenek-nenek, minta didoakan masuk surga. Kata Rasulullah, di surga nggak ada orang seperti nenek-nenek ini, nggak ada. Sedih akhirnya Rasulullah memberitahunya, nanti semuanya akan kembali muda lagi. Jadi sekarang yang sudah tua, sudah sepuh, jangan khawatir, nanti di sana muda lagi. Maka kalau di dunia ini tidak akan kembali lagi. Selama kita hidup di dunia tidak akan kembali lagi. Kalau sudah meninggal atau kalau sudah kita hembuskan nafas, maka tidak akan kembali lagi nafas yang sudah kita hembuskan itu. Waktu yang sudah kita pakai, maka waktu itu tidak akan kembali lagi. Subuh yang sekarang ini bukan subuh yang kemarin, sudah beda lagi. Mungkin nuansanya berbeda, atau mungkin nuansanya sama, tapi subuh yang sekarang bukan subuh yang kemarin. Sudah 24 jam kita lalui dari subuh yang kemarin sampai subuh yang sekarang. Ya, tergantung kita nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, kira-kira 24 jam itu untuk apa aja. Itu yang ditanyakan ketika kita di yaumil hisab nanti. Maka jangan sampai sia-sia, waktu yang ada jangan sampai sia-sia, isi dengan kebaikan. Fa idza fata fala auda lahu, kalau sudah hilang maka tidak akan pernah kembali lagi. Fala takun kal hamqa al maghrurin, maka janganlah kamu menjadi orang yang dungu. Al hamqa, orang yang dungu. Al maghrurin, yang tertipu.
alladzina yafrahuna fi kulli yaumin bi ziyadati amwalihim, yang setiap harinya dia bangga, dia gembira dengan bertambahnya hartanya, ma'anuksani a'marihim, padahal umurnya berkurang. Padahal umurnya berkurang. Jadi ulama dulu itu ada yang hari-harinya itu gak bisa senyum, dia nangis terus. Ketika ditanya kenapa kok menangis wahai ulama, wahai syekh, karena selalu ingat akan apa? Akan amalnya yang merasa kurang. Jadi ulama-ulama yang rabbaniyun, ulama-ulama akhirat itu sedih, karena setiap hari mikir amal saya kurang, ibadah saya kurang, dosa saya banyak, kira-kira kalau sudah beribadah diterima apa tidak gitu. Nangis setiap hari, bermuhasabah. Tapi kita nggak ada yang kita tangisi, ibadahnya kita nggak ada ya. Jadi nggak ada yang kita tangisi. Kita happy-happy saja setiap hari, seakan tidak terjadi apa-apa. 24 jam hilang begitu sia-sia, kita menganggap itu hal yang biasa, karena itu sudah kebiasaan kita setiap hari. Tapi bagi orang-orang yang menghargai waktunya di dunia, hilang satu kali tarikan nafas bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa sedih. Maka ada wiridnya para ulama itu yang selalu setiap tarikan nafas, Allah, Allah, Allah. Jadi karena sudah kebiasaan, tanpa dia mengucapkan Allah, pokoknya asal dia diam saja sudah Allah. Tarikan nafasnya adalah Allah, Allah, Allah. Jadi nggak sia-sia. Setiap tarikan nafasnya nggak sia-sia. Karena sudah terbiasakan, namanya wirid. Kemarin dijelaskan oleh Ustaz Syukur, wirid sesuatu yang selalu dilakukan, berulang-ulang. Itu yang kita wiridkan. Jadi kalau kita setiap tarikan nafas kita itu adalah tasbih kepada Allah, zikir kepada Allah. Kita kan ini majelis zikir. Ini zikir jangan nunggu sebulan sekali. Itu zikir akbarnya sebulan sekali. Zikir hariannya, detikannya ya kita berzikir kepada Allah, 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 atau baca perbanyak sholawat, perbanyak tasbih. Itu adalah zikir detik per detik kita. Maka jangan sampai seperti orang yang hamko, kata Imam Ghazali, orang yang dungu. Orang yang dungu itu kadang nggak paham kalau dirinya dungu, ya kan? Itu namanya jahil murakkab. Orang dungu itu jahil murakkab. Jahil murakkab itu adalah bodoh yang rangkap. Ada orang itu namanya jahil basit, bodoh tapi bodoh yang wajar. Kita tidak tahu, manusia itu rata-rata memang ada kebodohannya. Innahu, karena sudah divonis di dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Ketika kita dikasih amanah sama Allah Subhanahu wa taala, gunung menolak, langit menolak, bumi menolak, semuanya menolak, fahamah halil insan, maka diambillah amanah menjadi khalifah di muka bumi ini. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim dan bodoh. Tapi bodoh kita ini macam-macam. Ada orang namanya jahil basit, bodoh wajar, bodoh tahu kalau dirinya bodoh, makanya belajar. Ada orang yang bodoh tapi murakkab. Dia bodoh pertama. Yang kedua, dia tidak sadar dirinya bodoh. Nah, ini yang bahaya ini. Ini yang dulu dikisahkan di dalam kajian-kajian ilmu itu diibaratkan namanya tumal hakim. Jadi tumal hakim ini bapaknya seorang dokter hebat, seorang tabib. Jadi asal orang datang berobat kepada bapaknya tumal hakim ini sembuh. Pasiennya banyak ribuan. Suatu saat bapaknya meninggal, tapi pasien tetap banyak. Nah, tumal hakim ini hari-harinya anak muda nggak mau belajar, nggak mau belajar tumal hakim. Orang yang pemalas nggak mau belajar. Tapi sudah kadung, sudah terlanjur apa? Bapaknya punya pasien banyak. Datang. Lah pasien-pasien ini percaya kalau sudah bapaknya meninggal, anaknya bisa gantiin. Tetap datang untuk ke tabib tersebut, ke rumahnya tumal hakim. Nah, tumal hakim juga merasa, waduh ini banyak pasien, tapi dia merasa sebenarnya dia nggak bisa. Cuman karena dia kesombongannya itu, akhirnya dia cari cara. Dia coba pelajarilah buku bapaknya, buku tabibnya itu, dipelajari buku kedokterannya itu. Sampailah pada satu kitab, satu titik, maka di situ ada tulisan. Dia nggak mau repot tumal hakim ini. Kira-kira ada nggak obat
yang pokoknya nggak ribet, tapi itulah asal orang sakit A, sakit B, sakit C sampai sakit Z obatnya itu. Ketemu ternyata di situ ada ungkapan dalam kitab itu, al-hayyatus sauda dawaun min kulli da. Al-hayyatus sauda, ular hitam, dawaun min kulli da, obat dari segala penyakit. Wah, senang Tumal Hakim ini. Ini yang saya cari nih. Nggak repot-repot sudah, nggak perlu ngeraci obat yang yang macam-macam. Ular hitam adalah obat dari segala penyakit. Teksnya begitu, teks apa? Yang dia baca di bukunya. Dia cari ular hitam. Dia cari ular hitam, dia sembelih, dia kasihkan kepada pasiennya, mati semua pasiennya. Rupanya dia salah baca. Memang di kitab-kitab begini kadang ada salah tulis, kadang mungkin di situ harusnya bacanya al-habbatus sauda dawaun min kulli da. Habba sauda itu adalah obat dari segala penyakit. Baknya tadi di sampingnya terlihat ada titiknya lagi. Jadi ya, nggak jadi bak. Dia baca al-hayya jadi ular. Tulisannya sama. Satu bak, satu ya. Mungkin di situ ada titiknya apa? Kotorannya cicak atau apa di kitab itu kelihatan jadi ya. Karena nggak pernah belajar dibaca apa adanya. Al-hayyatu saud, oh berarti ular hitam ini. Padahal asli kitabnya al-habbatus sauda dawaun min kulli da. Jadi mati semuanya. Itulah akibat orang yang namanya jahil murakkab. Orang bodoh tapi nggak ngakuin bodoh. Itu bahaya. Bahaya bagi dirinya, bahaya bagi masyarakat. Bahkan konon dalam cerita ini bukan pasiennya yang meninggal, tapi Tumal Hakimnya sendiri dipatok ular meninggal. Jadi bahaya untuk dirinya, bahaya juga untuk masyarakat. Jadi pentingnya kalau kita nggak tahu ya sudah, kita katakan nggak tahu. Para ulama mengatakan wa minal ilmi an akula atau ayyakula ana la adri. Termasuk ilmu itu mengatakan saya tidak tahu. Jadi kalau ada ulama ditanya semuanya dijawab, ini agak meragukan ini. Imam Malik radhiyallahu an dari 40 pertanyaan cuma dijawab 9. Imam Malik seorang imam besar, dari 40 pertanyaan kepada beliau yang dijawab cuma 9, sisanya dijawab anala adri, anala adri, anala adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Itu imam madhab. Imam Darul Hijrah, imam Madinah, Darul Hijrah julukan untuk Madinah. Nah, persoalannya kadang kita di Indonesia ini sudah terbiasa. Kalau ada ustadz ditanya nggak bisa jawab, besok dia ditinggalin, karena ustadznya bodoh katanya. Ustadznya bodoh, saya tanya kemarin begini nggak jawab, begitu nggak jawab. Loh bukan bodoh, justru dia pintar. Tapi kalau nggak jawab terus memang bodoh sih. Ditanya 40 pertanyaan, 40-40-nya nggak dijawab. Ya itu memang bodoh itu. Tapi kalau sebagian dijawab, sebagian tidak dijawab, itu bukan bodoh, justru itu tanda-tanda pintar itu. Karena kalau dijawab semuanya justru kelihatan bodohnya itu. Asal-asal dijawab, semuanya dijawab. Padahal ilmu setiap orang itu terbatas. Dan ini kita harus budayakan di masyarakat. Tidak semua pertanyaan harus dijawab oleh seorang ustadz, harus seorang kiai, harus bisa jawab semuanya. Enggak. Ada yang bisa dijawab, ada yang ditunda. Tunggu ya, kasih saya waktu 1 hari. Saya coba cek lagi di kitabnya, kira-kira bagaimana, saya takut salah. Nah itu ulama yang hati-hati begitu. Bukan asal jeplak saja, lu jawab sekenanya, asal jamaah senang begitu aja. Nah memang jamaah sekarang senangnya begitu. Pertanyaan dijawab, kalau nggak dijawab nggak senang. Akhirnya ya sesuai permintaan mungkin kata para asatid. Pokoknya jamaahnya senangnya dijawab, kita jawab aja semuanya. Mau kena mau enggak kan nggak tahu dia. Ya kan? Itu bahaya. Itu justru jahil murakkab. Bahkan di kalangan para sahabat ada 100 sahabat, satu ditanya tentang fatwa agama itu dialihkan kepada yang kedua. Coba tanyakan yang si fulan itu. Yang kedua nunjuk yang ketiga, yang ketiga nunjuk yang keempat, terus sampai 100, yang 100 nunjuk lagi yang pertama. Itu di kalangan sahabat. Saking takutnya untuk berfatwa. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan ajra'ukum alal fatwa ajra'ukum alan nar. Orang yang paling berani berfatwa di antara kalian adalah orang yang paling berani masuk neraka. Berat, Pak. Jadi kalau nggak terlalu penting-penting jangan nanya. Jangan nanya ke ustadz, jangan nanya ke kiai, kasihan ulamanya. Nanti kalau dia nggak paham dijawab, ya kan? Atau kalau dia paham, nanti kalau suka terlalu sering berfatwa, nanti apa?
yaitu ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani berfatwa di antara kalian, orang yang paling berani masuk neraka. Jadi alladzina yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrun yankus. Kebahagiaan apa memang yang ingin kita raih ketika harta bertambah tapi umur berkurang? Sebenarnya nggak bahagia-bahagia amat kita hidup di dunia ini, karena umur terus berkurang. Sementara setiap tarikan nafas kita dimintai pertanggungjawaban. Walaupun apa? Mungkin harta kita setiap harinya bertambah. Maka di sini disebutkan fa ayyu khairin, adakah kebaikan? Atau kebaikan apa sih yang kita banggakan? Kebaikan apa sih yang kita bahagiakan setiap hari ini, di mana umur selalu berkurang walaupun harta bertambah. Tapi itu ada alasan, Pak. Masih mending orang hartanya bertambah, umurnya berkurang, masih ada mending lah, ada bahagianya lah. Karena ada yang bertambah. Yang susah itu susah dunia, susah akhir. Umurnya berkurang, hartanya pun nggak bertambah. Jadi manusia ini ada 4 saja. Ada orang yang bahagia dunia, susah di akhirat. Ada orang yang susah di dunia, bahagia di akhirat. Ada orang yang bahagia di dunia, bahagia dia di akhirat. Jangan jadi yang keempat, susah di dunia, susah juga di akhirat. Oh, itu paling parah itu. Sudahlah dunianya susah, dia miskin. Susahlah dunianya susah. Dia nggak ada jabatan, nggak ada uang, nggak ada kehormatan, nggak ada status sosial, dihormati orang nggak ada. Di dunia nggak dapat apa-apa dia, tapi kerjaannya juga buruknya luar biasa. Sudah miskin nggak mau ke masjid, sudah miskin ngomongnya luar biasa, berbisa mulutnya. Kalau sudah ngomongin orang itu nyelekit sekali itu. Sudah miskin nggak mau lagi berbuat baik kepada tetangganya, nggak ada kebaikan di dirinya. Sholatnya nggak beres, puasanya nggak beres, sedekahnya apalagi karena dia miskin. Mulutnya juga nggak beres. Pokoknya jahat semua kehidupannya, mati dia. Udah miskin dunia, miskin akhirat. Nah, kalau bisa itu menjadi yang keempat, yaitu dia di dunia ini bahagia, hartanya banyak, kaya raya, tapi amalannya baik. Nanti di akhirat pun demikian, karena dia tahu ketika dia kaya, dia tahu bagaimana cara mendermakan kekayaannya. Jadi memang kita memerankan ini peran masing-masing saja. Yang kaya perankan sebagai orang kaya, yang miskin perankan sebagai orang miskin. Orang miskin yang baik itu bagaimana? Orang yang tidak minta-minta. Orang kaya yang baik bagaimana? Orang yang banyak mensedekahkan hartanya. Orang yang punya jabatan yang baik bagaimana? Ya dengan jabatannya itu dia memberikan keputusan-keputusan terbaik untuk umat, untuk masyarakat. Orang yang berilmu bagaimana ibadahnya? Ya dengan ilmunya, dengan mengajar ke sana kemari. Sebarkanlah ilmu itu. Perankan peran masing-masing. Tidak semua itu harus satu peran. Dunia ini kalau semuanya orangnya sama, itu nggak akan ada betah yang di dunia. Tiba-tiba semua di dunia ini adalah direktur semuanya. Misalkan nggak ada karyawannya, Pak. Kalau nggak ada karyawan, nggak ada direktur juga. Siapa pegawainya? Siapa yang mau diatur? Kalau nggak ada orang miskin, nggak ada kriteria orang kaya, itu nggak ada. Adanya kaya, adanya miskin, itu semuanya itu karena apa? Karena berwarna-warni kita. Adanya pejabat, adanya rakyat, itu semua berpasang-pasangan. Maka itu tidak perlu kalau kita ada di posisi pejabat, kita di posisi yang di atas, kita banggakan. Itu tidak perlu. Kenapa? Semua titipan. Semua titipan. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, ketika mati sama semuanya. Tanahnya sama, ukurannya sama, kain kafannya sama, semua ditinggal. Gak ada yang berbeda. Wah, ada. Walaupun mungkin di luarnya dibangun dengan bangunan yang sangat megah, itu gak berpengaruh bagi yang di dalam kuburan, gak berpengaruh. Jadi itu kita perlu persiapkan hati kita, persiapkan diri kita itu apa? Untuk menghadapi yang itu. Jangan sampai terlalu melulu menghadapi apa? Kalau kita mau berinvestasi dunia, mati-matian kita kumpulkan. Bagaimana saya berinvestasi ini, berinvestasi itu, kita lupa untuk berinvestasi akhirat. Ini yang jangan sampai. Boleh kita mencari dunia, bahkan wajib mencari dunia, kita niatkan untuk akhirat. Tapi jangan lupa juga ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takun kal hamqo. Jangan menjadi orang yang dungu. Wala tafra illa bi ziyadati ilmin au amalin soleh. Jangan kamu bangga kecuali menambah 2. Tambah ilmunya, tambah amal solehnya. Jadi kalau kita tambah ilmu,
tambah amal soleh, boleh bangga. Alhamdulillah, kita muhasabah sebelum tidur pada malam hari, kita muhasabah, alhamdulillah tadi pagi saya ikut halaqah subuh. Setelah halaqah subuh saya sholat isyraq, kemudian sholat duha. Setelah itu ada tetangga saya bantu. Setelah itu menjelang zuhur saya ngaji. Kemudian setelah itu dari di muhasabah satu hari itu kebaikan semuanya. Alhamdulillah, dia tidur malam dengan bertasbih, dengan bersolawat, dengan berzikir. Dia tidur sudah enak. Besok lagi kayaknya ini ada yang kurang nih. Kenapa? Tadi antara asar sampai maghrib kayaknya banyak waktu yang terbuang sia-sia. Oh, besok nggak saya ulangi ini. Bermuhasabah terus setiap hari. Karena di dalam hadis dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Berkali-kali saya sampaikan bahwasanya orang yang jenius, orang yang cerdas adalah orang yang selalu bermuhasabah setiap harinya dan beramal untuk kepentingan setelah mati. Itu orang yang cerdas menurut Rasulullah. Bukan orang yang pandai bikin pesawat, bukan. Bukan orang yang merakit komputer yang hebat itu menjadi teknologi, bukan. Jadi jangan sampai kita ini salah orientasi. Anak-anak kita arahkan, nah nanti jadi ini hebat, nanti bisa bikin pesawat. Boleh, boleh. Itu fardu kifayah. Kalau tidak ada satupun umat Islam yang terjun ke ilmu-ilmu itu, kita dosa semuanya. Kedokteran itu fardu kifayah. Bukan sunnah, bukan nggak penting, bukan penting. Ada di antara umat Islam yang masuk militer, fardu kifayah. Yang masuk politik, fardu kifayah. Jadi harus pos-pos itu harus juga ada umat Islamnya yang baik-baik. Tidak boleh ditinggalkan pos-pos itu, pos politik, pos ekonomi, pos apa lagi semuanya itu, ilmu-ilmu semuanya yang dianggap kita itu ilmu umum, itu jangan diremehkan juga, karena itu fardu kifayah. Tapi kalau ilmu agama itu ada fardu ainnya. Apa itu fardu ainnya? Ilmu tentang sholat, fardu ain. Gak bisa orang nggak belajar. Boleh kita belajar ilmu umum, tapi tahu hukum-hukumnya sholat yang benar bagaimana, tahu hukum sahnya, rukunnya syarat sholat, atau syarat rukunnya puasa dan lain sebagainya. Itu harus tahu. Jangan sampai anak kita ilmu sholatnya nggak tahu, tapi ilmu umumnya kita geber aja. Pintar dia di ilmu umum tapi bodoh masalah sholat, nggak tahu sholat yang benar bagaimana. Akhirnya hari-harinya sholatnya nggak sah. Nggak tahu caranya wudhu, nggak tahu batalnya sholat, nggak tahu mana ini sah mana tidak. Itu bahaya, itu fardu ain. Maka fardu ain dipelajari dulu. Anak-anak kita masih kecil, masukin TPQ, dimasukin pesantren. Tujuannya apa? Setidaknya tahu cara beribadah yang benar. Setelah itu mau dia jadi apa? Jadi pilot dia, tapi pilot yang bertakwa. Dia mau jadi tentara yang bertakwa. Dia mau jadi polisi yang bertakwa. Dia mau jadi politisi yang bertakwa. Dia mau jadi ekonom yang bertakwa. Kalau semuanya ini bertakwa, nggak bangkrut Indonesia ini. Sekarang merajalela masalah korupsi karena apa? Nggak ada takwa. Nggak ada takwa karena sekarang diksi korupsi itu terlalu mulia, Pak. Itu jelekan maling. Maling itu jelek sekali. Padahal yang dicuri apa? Seekor ayam. Tapi maling di telinga ini jelek, Pak. Maling ya, mantan maling ya. Itu jelek sekali tuh di masyarakat. Tapi kalau koruptor ya, itu kayaknya masih agak keren ya. Mantan koruptor, itu keren. Diksinya terlalu keren. Mungkin perlu diganti mungkin diksinya. Bahwa orang-orang yang korupsi itu kita katakan maling saja. Itu lebih jelek kayaknya, lebih nyesek di hati itu. Maling. Nah, kita diksi ini maling kita tempelkan ke orang-orang miskin, orang-orang nggak bisa makan, akhirnya nyuri ayam, nyuri telur, nyuri mungkin sebagian harta dari tetangganya. Kita katakan maling. Itu jeleknya luar biasa. Mantan koruptor datang, kita hormati, Pak. Padahal mungkin miliaran, triliunan uang negara diambil. Kita datang asal nyumbang saja 1 M kepada kita, kepada lembaga kita hormati. Padahal koruptor jelas-jelas koruptor, jelas-jelas maling. Tapi mantan maling udah tobat dia, nyuri 1 ekor ayam. Itu mata kita itu mandang jelek ke dia itu nggak selesai-selesai. Apa itu? Hati-hati itu, dulu maling itu. Rumah tetangga itu dibobol sama dia itu. Perhiasannya 20 gram hilang. Itu nggak hilang sampai kita mati. Itu pikiran kita kepada maling yang ada di kampung itu tidak hilang, jelek terus itu. Tapi kepada koruptor sebentar saja sudah hilang. Asal nyumbang, asal berbuat baik, bagi-bagi sembako, selesai. Ini kesalahan kita juga. Karena malingnya dengan cara berdasi, ini yang repot. Malingnya dengan cara keren. Maka jangan sampai
Fala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin sholih. Jangan bahagia kecuali dengan tambahnya ilmu dan amal soleh. Fa innahuma rafiqaka, karena keduanya ilmu dan amal soleh itu adalah temanmu. Ilmu dan amal soleh itu temanmu, yang lain bukan teman. Harta bukan teman. Teman kita itu adalah apa? Rafiqaka. Dua temanmu itu adalah ilmu dan amal soleh. Yashabanika fil qabri, yang menemanimu di dalam kubur. Nah, itu teman kita, Pak. Jadi kalau ingin cari teman yang setia, itu cuma dua itu. Satu ilmu namanya, satu lagi namanya amal soleh. Jadi kuburan itu gelap. Nah, salah satu penerangnya adalah sholat jamaah subuh, Pak. Jadi kalau kita ingin terang kuburan kita itu, sering-sering jamaah sholat subuh. Ini adalah penerang apa? Penerang kuburan. Jadi di dalam kuburan itu gelap. Jadi kalau kita nggak punya teman, itu bahaya. Apalagi temannya nggak baik. Rafiqaka yashabanika fi al-qabri. Jadi ilmu dan amal soleh itu adalah dua temanmu yang menemanimu di dalam kubur. Haitsu yatakhallafu inda. Ini salah cetaknya. Harusnya haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka. Bukan inda ahlika, nggak tepat. Anka ahluka wa maluka, ketika keluarga dan hartamu, wa waladuka dan anakmu, wa asdiqauka dan teman-temanmu di dunia yatakhallafu anka, meninggalkanmu. Nah, ini pentingnya kita ngaji itu ada gurunya tahu kalau ada kitab salah cetak. Jadi enggak seperti siapa tadi Tumal Hakim. Ini salah cetak. Ini banyak salah cetak dari beberapa kita di awal-awal, banyak ada yang satu paragraf semuanya itu seharusnya di dalam menjadi syarah, dia menjadi matan. Di dalam kitab Islam itu ada namanya matan, kemudian syarah, setelah itu syarah namanya hasyiah. Jadi tradisi Islam itu luar biasa. Ada teks disarah, matan itu teks dasar, disarah namanya syarah disarah lagi namanya hasyiah. Nanti ada namanya takliqat, takrirat, banyak. Jadi tradisi Islam ulama kita itu luar biasa. Nah, makanya di sini ini salah cetak. Haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka. Ketika keluarga, harta, anak dan teman-temanmu meninggalkanmu. Jadi teman kita di kuburan itu dua itu, ilmu dan amal. Keluarga kita selesai setelah dikuburkan, ditutup tanahnya, mau nungguin di situ terus. Apalagi suruh masuk, pasti nggak mau. Nangis saja di luar, tapi giliran mungkin malaikat ada di situ, mau masuk juga nggak? Ditawarin, pasti nggak mau, ya kan? Itu tangisan Bombay, ya kan? Nangisnya saja, tapi udah aku pikir nanti hidup di dunia nggak mau dia masuk ikut ke kuburan, walaupun ngomongnya sayang, cinta semuanya itu nggak mau, disuruh masuk ke kuburan nggak mau, karena kita ini sudah akhir zaman, kita ini sudah kena penyakit wahan. Apa itu ya Rasulullah penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Semua kita itu kena dua penyakit ini, cinta dunia dan takut mati. Udah, mau diakui atau tidak, dua itu penyakit kita. Akhirnya kenapa? Tanda-tanda jelasnya siapa? Umat Islam nggak berjaya. Umat Islam di mana-mana ditindas. Kenapa? Karena umat Islamnya mengidap dua penyakit itu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Takut mati. Cinta dunia. Itu cinta dunia. Kemarin saya jelaskan bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ada orang yang mengkritik Syekh Abdul Qadir Jailani karena kaya raya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu itu lebih duniawi daripada saya. Punya botol satu dibawa kemana-mana, hilang botolnya bingung dia mencarinya. Cuma hartanya cuma satu, sedikit, botol doang. Tapi kalau itu hilang kan ada ta'alluq, keterikatan hati sama botol. Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia, pimpinan para wali. Meskipun kaya raya tapi tidak sedetik pun ada ikatan di batinnya itu. Artinya harta seketika habis dia nggak sedih. Seketika harta itu hilang nggak sedih. Itu tanda-tandanya. Kalau kita kehilangan harta, ada rasa sedih, ada rasa sayang, berarti hati kita sudah mulai terikat dengan dunia itu. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan bagaimana Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kaya raya. Diuji sama iblis, bukan diuji. Karena iblis menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hambamu yang bernama Ayub itu mau ibadah di mihrab, mau ibadah di masjid karena dia kaya. Coba dia kasih miskin, dia mungkin nggak ke masjid lagi. Kata Allah, hambaku
Wahai iblis, yang bernama Ayub itu orangnya tulus, orangnya ikhlas. Dirusak semua hartanya sama iblis. Datang iblis kepada Ayub, wahai Ayub, seluruh hartamu sudah saya rusak dan kamu menjadi orang paling miskin pada saat ini. Jawabannya Ayub tegas. Dia mengatakan, alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Alhamdulillah wahai iblis, segala puji bagi Allah wahai iblis, alladzi a'tani wa akhadha minni, yang telah memberiku dan sekarang mengambil lagi. Selesai. Nggak terlalu pusing Nabi Ayub. Dulu saya dikasih sama Allah, sekarang diambil lagi. Apa susahnya iblis? Nggak ada urusan. Lahir nggak bawa apa-apa, kemudian nggak punya apa-apa. Apa susahnya? Iblisnya maunya menggoda imannya Nabi Ayub. Ternyata kokoh Nabi Ayub itu dengan imannya, tidak tergoda dengan harta. Jadi kalau kita kehilangan atau kalau kita apa, itu masih kita lah. Saya nggak ngomong yang ada di sini. Mungkin yang bicara ini pun masih hatinya masih ada ta'alluq duniawi, kehilangan hal-hal yang duniawi, kehilangan HP mungkin, atau kehilangan uang, kehilangan ini, masih ada kesedihan. Itu berarti apa? Berarti hatinya belum betul-betul bersih dari keterikatan dengan dunia. Jadi itu ya. Jadi dua, teman itu jangan sampai lupa, ilmu dan amal soleh. Pokoknya sekarang itu hidup itu simple. Tambahlah ilmu, tambahlah amal soleh. Udah itu saja. Setiap hari kita ada halaqah subuh di sini. Jangan sampai nggak nambah ilmu. Jangan sampai istilahnya apa? Ayam mati di lumbung padi. Kita semuanya setiap hari nih, para asatid, para kiai, para habaib ngisi di sini. Jangan sampai nggak tambah ilmu. Ya kan? Kalau nggak sampai tambah ilmu, pertanggung jawabnya itu berat lagi, Pak. Sudahlah kita itu dekat dengan ulama, sudahlah kita itu dekat dengan ahli agama, tapi ilmunya nggak bertambah. Itu pertanggungjawabannya lebih berat daripada orang yang nggak dekat ulama. Makanya di dalam syariat itu, orang yang tidak sampai dakwah Islam kepada dia itu tidak dihisap dia, Pak. Jadi misalkan ada orang dari kecil dia hidup di hutan, Pak. Dia nggak pernah lihat televisi, nggak pernah lihat dengar ada seorang dai Islam menyampaikan Islam ke dia, dia nggak kenal Islam, mati dia, itu dia tidak dihisap dalam arti apa? Dihisap seperti kita, enggak. Dia seperti orang yang baru lahir aja. Karena tidak ada dakwah Islam sampai kepadanya. Semakin berat kita, semakin banyak dakwah Islam masuk kepada kita, tapi kita tidak pernah berubah, itu semakin berat tanggung jawabnya. Karena kita nggak punya alasan, hujah kita nanti di akhirat nggak ada sudah. Kalau orang bodoh, orang nggak dapat dakwah Islam, punya hujah, punya argumen. Loh, kamu kenapa kok sholatnya salah? Nggak ada yang ngajari ya Allah. Loh, kenapa kamu zakatnya salah? Wah, nggak ada kiai, nggak ada ustadz di daerah saya. Saya itu dulu tinggal terpencil, nggak ada dakwah Islam masuk kepada daerah saya. Nggak ada yang ngajarin saya. Bisa, oh dimaafkan atau diapa. Tapi kalau kita di sini itu nggak ada alasan. Loh, kenapa sholatnya nggak benar? Waduh, nggak ada yang ngajarin. Oh, malaikat tahu, bukannya setiap halaqah subuh ada itu guru-guru. Oh, kenapa kok zakatnya nggak benar? Kenapa kok ibadahnya ini nggak bisa? Kan bukannya guru-guru setiap subuh sudah ada di masjid? Nggak bisa kita. Nah, ini harus kita sadari yang tinggal di kampung sunnah ini atau sekitar kampung sunnah ini nggak punya argumen lagi di akhirat untuk bodoh. Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya nanti dianggap ulama semua yang ada di sini. Nggak boleh ada ibadah yang salah. Karena semuanya guru-guru setiap pagi sudah ada di sini dan dia bisa ditanya. Nggak paham tentang fikih muamalah, tanya fikih muamalah. Nggak paham tentang fikih jual beli, tanya fikihnya. Di sini banyak kiai, setiap hari ada, ya kan? Nah, itu nggak boleh ada alasan. Nggak ada hujah lagi kita di akhirat untuk berhujah bodoh, itu nggak ada. Bagi yang di pelosok-pelosok mungkin boleh berhujah, nggak ada ustadz, nggak ada ini boleh. Tapi kalau kita di sini nggak ada, udah. Hujah itu sudah selesai. Baik, sebentar lagi biar kita selesaikan satu ini. Wa tsumma asfarratis syamsu fasta'id an ta'uda ilal masjid. Kalau sudah mulai menguning, ini kita bicara ketika sore hari. Qoblal ghurub, maka kamu pergilah ke masjid sebelum apa? Sebelum terbenamnya matahari. Wa tashtagil bit tasbih wal istighfar. Jadi sebelum azan maghrib, menurut versi Imam Ghazali ini, datang ke masjid sebelum maghrib. Kalau sudah mulai menguning, sudah mulai maghrib, datang ke masjid. Datang ke masjid, wa tashtagil bit tasbih, perbanyak tasbih kepada Allah. Wal istighfar, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa in fadula hadzal waqtu ka fadli ma qabla tulu qala Allah taala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ini sebenarnya menurut penelitian kadang ada burung-burung sebelum maghrib itu ramai kan, burung apa itu di pohon-pohon. Itu katanya kalau diteliti itu mendekati tasbih sebenarnya suara mereka itu. Karena semua makhluk ini bertasbih. Ikan yang di lautan bertasbih, burung-burung yang di pepohonan bertasbih, bahkan pohon itu sendiri pun bertasbih. Jadi jangan dikira ini makhluk mati-mati begitu saja, Pak. Enggak. Pohon kurma ketika datang lewat Rasulullah itu mengucapkan salam. Pohon yang dipegang Rasulullah ketika khutbah nangis ketika disingkirkan. Maka kita ada ketika orang khutbah itu pakai tongkat itu karena syariatnya begitu. Dulu Rasulullah itu kalau khutbah itu pegang salah satu pohon di situ. Pada satu periode pohon itu digeser, nangis dia. Jadi ini makhluk hidup, Pak, bukan hidup sekedar dia bisa tumbuh, tapi sebenarnya hidup punya perasaan, bisa nangis, bisa ngucapin salam. Ya kita aja karena kita nggak pernah dengar. Kalau kita malam-malam dengar ada pohon assalamualaikum, kita malah lari, Pak. Siapa itu? Ya kan, kalau para wali, para aulia, para siddiqin itu berdialog dengan pohon-pohon itu, makhluk hidup mereka. Maka ada batu yang ketika Rasulullah Mi'raj ikut. Kenapa ikut? Punya keinginan, memang hidup. Buruk ketika mau bisa nangis, punya perasaan, bukan sekedar hewan itu hewan. Makanya ulama ada yang menulis kitab namanya Ar-Rifqu bil Hayawan, berlembah lembut dengan hewan. Kalau kita ngelihat kucing, jangan dilihat itu kucing sebagai kucing. Ya kalau kita nganggap kucing sebagai sapi juga gila juga kita. Maksudnya itu berlemah lembut, bahwasanya ini makhluk hidup, punya perasaan juga. Jangan semena-mena tendang kucing, masuk rumah kita tendang, ya kan? Kita punya kambing, nah ini mau kurban, ini punya kambing, punya sapi, kita anggap dia sebagai hewan, ya hewan begitu aja. Enggak. Jangan perlakukan mereka itu semena-mena juga. Kita pukul seenaknya, kita tendang seenaknya. Enggak. Mereka itu makhluk Allah juga. Mereka bisa merasakan hal itu juga. Maka perbanyak istighfar, perbanyak tasbih sebelum maghrib. Itu waktu-waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika waqra qabla ghurubisy syamsi, maka bacalah sebelum terbenamnya matahari itu bacaan wasyamsi waduhaha. Kita disuruh baca apa? Wasyamsi waduhaha. Ini di sini di sarahnya disebutkan kama qala al-Qastolani, Imam Qastolani pernah mengatakan faman qara'a surata wasyamsi razaqallahu al-fahmaz zaki wal fitna fi jami'il asya. Barang siapa membaca wasyamsi waduhaha, itu Allah akan karuniakan pemahaman yang cerdas, wal fitnah, dan kejeniusan, kecerdasan fi jami'il asya, dalam segala hal. Jadi kalau kita ingin cerdas, kalau masa tua kita biar nggak pikun atau cerdas, tajam dia dalam segala persoalan, dia tahu mana persoalannya, mana masalahnya, dia bisa mengurai dengan baik. Itu perbanyak baca wasyamsi waduhaha sebelum apa? Sebelum terbenamnya matahari, agar dikasih rezeki sama Allah, karunia sama Allah adalah al-fahmaz zaki, pemahaman yang cerdas, wal fitnah, dan kejeniusan fi jami'il asya, dalam segala hal. Nah, baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Baik, ada yang bertanya? Baik, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya azim ya azim ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina
warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.